Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faikotul Limaroh dengan NIM 240810201223 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah wirausahawan sukses Edward Tirtanata dan James Pranoto untuk memenuhi tugas mata kuliah umum yaitu Bahasa Indonesia. Baiklah, Edward Tirtanata dan James Pranoto adalah dua wirausahawan sukses asal Indonesia yang dikenal karena keberhasilan mereka dalam mendirikan dan mengembangkan bisnis kopi. Mereka adalah pendiri Kopi Kenangan, sebuah merek kopi yang meraih popularitas tinggi di kalangan masyarakat. Siapa sih yang gak tahu dengan Kopi Kenangan? Edward Tirtanata lahir dan dibesarkan di Jakarta. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang bisnis dan memiliki pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan multinasional sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia wirausaha. Edward dikenal sebagai sosok yang memiliki visi besar dalam mengembangkan industri kopi di Indonesia. Sedangkan James Pranoto di sisi lain memiliki latar belakang yang juga kuat dalam bidang bisnis dan pemasaran. Dengan pengalaman dunia startup dan teknologi, ia memiliki keahlian dalam strategi pemasaran yang inovatif. Awal memulai bisnis Kopi Kenangan didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memberikan pengalaman kopi yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Mereka berfokus pada penggunaan bahan baku lokal dan memberikan variasi menu yang menarik, seperti kopi susu yang dimodernisasi dengan pendekatan yang unik dan fokus pada kualitas. Itu sebabnya Kopi Kenangan dengan cepat menarik perhatian konsumen. Mereka juga memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pemesanan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, sehingga dalam waktu singkat mereka berhasil membuka banyak gerai di berbagai kota di Indonesia. Kesuksesan Kopi Kenangan tidak hanya terlihat dari jumlah gerai yang terus bertambah, tetapi juga dari pengaruh mereka dalam industri kopi lokal. Edward dan James telah menginspirasi banyak pengusaha muda untuk mengeksplorasi potensi bisnis di bidang makanan dan minuman, serta menunjukkan bahwa inovasi dan pemanfaatan teknologi dapat memberikan keunggulan kompetitif. Mereka berdua melihat adanya masalah kesenjangan antara kafe kelas atas dengan kedai kopi pinggir jalan. Dari sanalah muncul ide Kopi Kenangan yang menjadi alternatif kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Kesuksesan Kopi Kenangan tidak lepas dari berbagai hal yang dilakukan Edward Tirtanata dan James Pranoto nih, yaitu pertama, kejelian melihat peluang dari kebiasaan ngopi orang Indonesia. Orang Indonesia tuh rata-rata suka kopi, ya kan? Apalagi bapak-bapak gitu kan. Terus yang kedua memahami buyur pesona bisnis dengan sasaran utamanya anak muda. Jadi kaum muda ini, apalagi mahasiswa gitu ya, pasti sangat butuh kopi dan sangat menyukai kopi gitu ya. Pas nongkrong gitu itu pasti ada kopi. Walaupun banyak temen aku yang mereka punya lambung gitu, tapi mereka sebenarnya suka kopi.
Dan terus bereksperimen. Sasaran utamanya anak muda berinovasi dengan menambah produk yang unik agar lebih akrab dengan para konsumen, dan terus bereksperimen dalam sisi produk development dengan membuat produk kopi varian baru. Jadi terus di-upgrade terus agar tidak bosan tidak bosan para konsumennya. Untuk bahan baku dan proses produksi, dengan langkah tersebut, kopi kenangan telah memiliki 600 gerai di 45 kota. Wow, 600 gerai di 45 kota guys. Serta berhasil menjual 3 juta gelas setiap bulannya. Kesuksesan itu mengantar kopi kenangan mendapatkan pendanaan seri C dengan nilai valuasi mencapai USD 333 juta dolar dengan atau setara dengan 4,9 triliun. Wow, 9 triliun, 4,9 triliun. Sebuah kesempatan untuk memajukan bisnis. Maka dari itu, tak heran Edward Titanata dan James Prananto menjadi contoh orang sukses yang masuk dalam Forbes 30 under 30 sebagai tokoh wirausahawan muda di Asia Pasifik. Kisah mereka adalah inspirasi bagi banyak orang yang ingin terjun ke dunia wirausaha. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Itu tidak disengaja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.